Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Khairotin, NIM 24205029, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Syekh Wasil Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Minat Belajar Siswa serta implikasinya terhadap learning quality di MTS Hidayatus Sholihin Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana di MTS tersebut dapat mempengaruhi minat belajar siswa dan kualitas pembelajaran yang berlangsung. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi sarana dan prasarana di MTS Hidayatus Sholihin yang masih memiliki keterbatasan ruang belajar. Madrasah hanya memiliki satu gedung utama dengan kapasitas yang terbatas, sedangkan jumlah siswa yang cukup banyak. Akibatnya, beberapa kelas harus menggunakan ruangan alternatif seperti masjid, ruang MI, ruang pondok pesantren, serta ruang MA dan SMK yang berada dalam satu yayasan. Kondisi tersebut menyebabkan ruang belajar menjadi terpencar, sehingga pengawasan guru kurang optimal, akses fasilitas pembelajaran tidak merata, dan kenyamanan belajar siswa yang berkurang. Dampak yang muncul adalah minat belajar siswa menjadi tidak stabil dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah manajemen sarana dan prasarana berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Yang kedua, apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap learning quality? Yang ketiga, apakah manajemen sarana dan prasarana berpengaruh terhadap learning quality? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh minat belajar siswa terhadap learning quality. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap learning quality di MTS Hidayatus Sholihin Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, manajemen sarana dan prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar siswa. Hipotesis kedua, minat belajar siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap learning quality. Hipotesis ketiga, manajemen sarana dan prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap learning quality. Hipotesis yang keempat, manajemen sarana dan prasarana berpengaruh terhadap learning quality melalui minat belajar siswa sebagai variabel intervening atau variabel pelantara. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh berupa data angka dan dianalisis menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur untuk melihat berapa pengaruh langsung maupun tidak langsung. Variabel penelitian terdiri dari X, yaitu manajemen sarana dan prasarana sebagai variabel independen. Y1, minat belajar siswa sebagai variabel intervening. Y2, yaitu learning quality sebagai variabel dependen. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi sendiri itu adalah keseluruhan subjek yang menjadi sarana penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 dan 9 MTS Hidayatus Sholihin Kabupaten Kediri yang berjumlah 318 siswa. Pemilihan kelas 8 dan kelas 9 didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada 2 tingkat tersebut telah
telah mengikuti proses pembelajaran di madrasah dalam waktu cukup lama sehingga memiliki pengalaman yang lebih memadai dalam menilai kondisi sarana dan prasarana, minat belajar, serta kualitas pembelajaran yang berlangsung. Sedangkan sampel sendiri merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan memperhatikan proporsi setiap kelompok dalam populasi. Teknik ini dipilih karena populasi terdiri dari dua strata, yaitu kelas 9 dan kelas 8, yang memiliki jumlah berbeda sehingga masing-masing kelompok perlu diwakili secara proporsional. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 0,1 atau 0,1 kuadrat atau 10%. Dengan jumlah populasi sebanyak 318 siswa, yaitu rumusnya jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali 0,1 kuadrat dan memiliki hasil populasi sebanyak 76 siswa sebagai sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu jumlah sampel pada masing-masing kelas ditentukan menggunakan teknik alokasi proporsional dengan rumus jumlah sampel pada kelas pertama sama dengan jumlah sampel siswa pada kelas pertama dibagi jumlah populasi keseluruhan dikali jumlah sampel keseluruhan sampel, sehingga pada kelas 8 berjumlah 40 siswa sampel, sedangkan kelas 9 36 siswa sebagai sampel. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner sebagai instrumen utama penelitian yang diberikan kepada 76 responden dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua yaitu observasi non partisipan untuk mengamati secara langsung kondisi sarana dan prasarana di madrasah tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data pendukung seperti jumlah siswa, profil madrasah, dan data sarana dan prasarana. Slide selanjutnya menjelaskan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Jumlah keseluruhan pernyataan adalah 40 butir. Variabel manajemen sarana dan prasarana terdiri dari 16 butir pertanyaan. Variabel minat belajar siswa terdiri dari 12 butir pertanyaan. Sedangkan variabel learning quality terdiri dari 12 pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data sendiri adalah tahapan yang dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul. Yang pertama yaitu menggunakan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji rehabilitas. Uji validitas sendiri dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji rehabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis data dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi syarat statistik sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Yang digunakan dalam uji asumsi klasik yaitu ada uji normalitas, ada uji linearitas dan uji heteroskedasitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut normal atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bersifat linear. Sedangkan uji
Elastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Yang ketiga yaitu menggunakan analisis jalur atau path analysis. Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tersebut. Teknik ini merupakan pengembangan dari analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel berdasarkan hubungan yang telah dirumuskan dalam kerangka berpikir penelitian yang ada di penjelasan di atas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Ada uji hipotesis T atau parsial. Yang kedua uji koefisien determinasi. Yang uji T itu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara partisial terhadap variabel lainnya. Sedangkan uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa, serta implikasinya terhadap learning quality di MTS Hidayatus Sholihin Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar pertimbangan bagi pihak madrasah dalam meningkatkan kualitas pengolahan sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik, saran, dan arahan dari Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.